Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sama-sama merenungkan firman tentang tema jangan khawatir, berserahlah pada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, begitu banyak bangsa dan rakyat kita pada saat ini kekhawatirannya, kekecewaan mereka atau dan sebagainya karena masalah corona yang sedang menimpa bangsa dan negara kita yang kita kasihi ini. Untuk itu mari kita sama-sama merenungkan, belajar dengan tema jangan khawatir, berserahlah pada Tuhan. Untuk itu saya meminta supaya Bapak Ibu Saudaraku sebelumnya kita buka dalam doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam renungan ini. Kiranya renungan ini menjadi rema bagi seluruh kehidupan kami. Berkati urapi kami, karena kami menyadari di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasailah kami oleh Roh Kudus-Mu agar kebenaran sabda-Mu dapat menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudaraku kita buka dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 34. Inilah Injil Yesus menurut Santo Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan baca, saudara dengar saja dulu. Karena itu aku berkata kepadamu. Karena itu Yesus berkata kepada saudara dan saya, janganlah khawatir. Artinya janganlah itu ada suatu kata perintah, yaitu kalimat janganlah. Jadi ini saudara diminta oleh Yesus supaya saudara jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan minum, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Ini dibuat satu perumpamaan bagi saudara dan saya untuk memandang burung yang tidak menuai dan tidak menabur, supaya saudara melihat burung itu diberi makan oleh Bapa di surga. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di antara saudara yang dapat menambah satu hasta saja jalan hidup saudara? Ini adalah betul-betul bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Dia sanggup memberikan apa yang saudara makan dan minum dan pakaian. Jadi kalau saudara khawatir, tidak mungkin dapat menambah jalan hidup saudara sehasta saja. Ini artinya yang luar biasa. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di sini saudara diminta supaya jangan tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi ini. Dia akan mendandani saudara. Rumput di ladang aja didandani oleh Tuhan, yang hari ini dibakar dan dibuang ke dalam api. Saudaraku melebihi daripada rumput itu. Untuk itu kasih Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesudahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di sini berkali-kali kita mendengar perintah dari Tuhan, janganlah khawatir. Tetapi terlebih dahulu saudara harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Saya akan sharingkan sedikit bagaimana saya dulu waktu baru-baru bertobat. Saya mencari kebenaran Allah itu dengan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kita tahu bahwa mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Jadi saudara harus sungguh-sungguh mencari kebenaran Allah. Saya waktu itu sebagai driver di membantu usaha adik saya waktu itu masih aktif di Mikael Keranji. Saya aktif di PDKK-nya. Jadi di waktu saat bekerja, adik saya masuk ke kantor, kitab suci saya baca di mobil, saudaraku yang terkasih. Setelah pulang, saya masuk kamar baca kitab suci. Kitab suci saya yang pertama nggak tahu sama siapa saya berikan, karena penuh dengan air mata saya menetes pada saat itu saya baca kitab suci. Karena Tuhan berbicara kepada saya. 1 tahun lebih, kurang lebih saya tidak pernah nonton TV. Karena Tuhan larang untuk nonton TV. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau larang saya nonton TV? Tuhan bersabda kepada saya, di situ banyak kuasa kegelapan. Baik Tuhan, kalau begitu saya bilang. Akhirnya saya tidak pernah nonton TV selama 1 tahun. Saya sampai ke rumah baca kitab suci, kamar doa. Itu saja saya lakukan. Baik saudaraku yang terkasih, saya akan sharingkan sedikit mengenai Sakeus. Saudara sudah dengar tentang Sakeus. Pada mula Sakeus hanya ingin melihat Yesus itu bagaimana sih bentuknya. Itu saja yang dia inginkan. Dan dia pergi keluar, dilihatnya orang cukup ramai mendekati Yesus, dan dia mau melihat Yesus tidak bisa. Tapi dia berusaha lari memanjat pohon. Pada saat itu Yesus sudah mendekati kepada pohon itu. Begitu banyak manusia yang berkerumun mendekati Yesus, dan Sakeus ada di atas pohon itu. Yesus melihat Sakeus disuruh turun. Kenapa Yesus menyuruh Sakeus turun? Karena Yesus tahu hati Sakeus yang sungguh-sungguh mau melihat dia. Dan Yesus berkata kepada Sakeus, segeralah turun. Dia meminta Sakeus supaya segera turun, mendekatkan diri kepada dia. Apa yang diinginkan oleh Sakeus supaya betul-betul dapat terjadi. Dan Sakeus tunggu dekat dengan Yesus. Dan pada saat itu Yesus bersabda kepada Sakeus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari harta saya akan saya berikan kepada orang miskin, dan 4 kali lipat akan saya ganti kepada orang yang pernah saya tipu. Dan disinilah Yesus sangat luar biasa melihat Sakeus yang sungguh-sungguh bertobat. Karena dia bertobat melakukan dengan sesuai dengan perbuatannya. Dan itulah sehingga Sakeus pergi dengan Yesus ke rumahnya. Saudara juga akan bisa mengalami apabila saudara menjadi Sakeus yang sungguh-sungguh merindukan, mendengarkan firman Tuhan, dan melaksanakan hidup menurut kebenaran sabdanya. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak manusia, tapi Yesus melihat Sakeus yang sungguh-sungguh hatinya. Dia orang kaya, orang berdosa. Dia tidak memaksa keinginan dia supaya bisa lebih dekat melihat Yesus. Tapi dia berusaha dengan tenaganya berlari memanjat pohon. Dia badannya pendek, saudara. Badan pendek itu susah memanjat pohon kalau kita pikirkan. Tapi dia bisa usahanya. Demikian juga saudara, kalau berusaha sungguh-sungguh ingin melihat Yesus itu bagaimana, saudara akan bisa melihat melalui firman-Nya. Karena pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin membuka kitab suci juga dari surat Markus bab 6 ayat 13-14. Apa yang harus saudara perbuat supaya saudara bisa betul-betul mendengarkan Tuhan. Mari kita buka dari Roma 6 ayat 13. 13-14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di sini Tuhan meminta kepada saudara dan saya untuk menyerahkan seluruh anggota tubuh saudara kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran, bukan kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman. Di sini Tuhan meminta supaya saudara menyerahkan seluruh anggota tubuh saudara untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Saudara yang terkasih, mari saya baca lagi di 2 Tawarik. Coba kita lihat di 2 Tawarik juga ada sabda Tuhan. Ya, 2 Tawarik bab 30 ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Di sini juga diminta supaya saudara jangan keraskan pikiran saudara, hati saudara. Datanglah kepada Tuhan ke tempat kudusnya, supaya murkanya undur daripadamu. Saudaraku yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah namamu yang kudus, oleh kuasa kasih-Mu yang telah menyertai kami untuk dapat mendengarkan renungan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi, menyertai kami, agar kami betul-betul mau menyerahkan seluruh anggota tubuh kami, dan kami mau menjadi seperti Sakeus ya Tuhan. Sertailah kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, supaya kami dapat menjadikan firman-Mu menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Berkati bangsa kami ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda oleh penyakit corona. Kiranya oleh kuasa kasih-Mu bebaskan bangsa kami dari corona ini, sebab Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa di surga dan di bumi ini. Oleh kasih-Mu ya Tuhan, bebaskan bangsa kami dari corona ini, karena banyak rakyat kami yang menderita ya Tuhan. Tuhan, sertailah kami semuanya. Terpujilah namamu yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.